Coba bayangin situasi ini sebentar deh. Kamu lagi duduk bersantai, setelah seharian beraktivitas yang lumayan padat. Terus kamu mulai menggulir layar ponselmu, lihat-lihat lini masa media sosial yang isinya mungkin hal-hal kasual aja. Ya, rutinitas standar lah ya, kayak nonton video lucu atau sekedar baca update status dari teman. Betul banget. Tapi tiba-tiba tanpa aba-aba, algoritma nyodorin sebuah cuplikan video ke layar kamu. Sebuah trailer yang langsung menyita perhatian banget. Dan di layar itu muncul sebuah wajah yang sangat kamu kenal. Wajah yang biasanya identik sama peran-peran manis gitu kan? Nah, itu dia poinnya. Sosok ini biasanya lekat dengan citra pria idaman, tampil rapi, bertutur kata lembut, dan seringkali bikin penonton tersipu di berbagai drama layar kaca. Tapi kali ini penampilannya seolah memutarbalikkan semua ekspektasi itu. Dia terlihat sangat berantakan, wajahnya pucat pasi. Matanya juga kelihatan kosong ya, memancarkan keputusasaan yang gelap banget. Iya, parah banget. Dia kelihatan tersudut di tengah-tengah sebuah ritual pengusiran entitas gaib yang super mencekam. Jadi buat kamu yang udah ngikutin obrolan di media sosial beberapa hari terakhir, kamu pasti tahu kita sedang bahas kehebohan rilisnya trailer remake film horor religi Munafik. Dan obrolan mendalam kita kali ini tuh misinya bukan sekedar bahas adegan seramnya aja. Kita bakal mengupas tuntas setiap lapisan psikologis dari karakternya. Benar, kita mau cari tahu kenapa cerita yang satu ini diprediksi bakal jauh melampaui standar film horor konvensional. Kan biasanya horor cuma ngandelin trik ngagetin penonton ya, tapi yang ini beda. Daya tarik utamanya justru ada pada benturan elemen-elemen itu. Kalau kita perhatinya narasi yang dibangun dari cuplikan singkat itu, ada perpaduan yang sangat brilian antara genre horor supranatural yang agresif dengan potret rapuhnya psikologis manusia. Maksudnya horornya lebih nyerang ke mental karakternya gitu ya? Tepat. Seringkali kan film horor hanya fokus pada entitas gaib sebagai sumber masalah utama. Tapi di sini pendekatannya beda. Ini tuh sebuah studi karakter tentang seorang manusia yang sedang berada di titik nadir, di mana fondasi keimanannya runtuh sepenuhnya. Kehancuran dari dalam diri ya? Iya, kehancuran dari dalam diri inilah yang seolah menciptakan celah, terus mengundang kegelapan dari luar untuk masuk dan mengambil alih. Kedalaman emosional semacam ini memaksa penonton untuk tidak sekedar takut pada hantu, tapi juga ikut merasakan kengerian dari rasa putus asa itu sendiri. Oke, mari kita bedah ini lebih jauh. Kita langsung masuk ke elemen yang paling bikin internet meledak dan ramai dibahas di mana-mana. Fokus utama kita tentu saja tertuju pada sang karakter sentral, yaitu Ustadz Adam. Kejutan terbesarnya jelas ada pada keputusan casting yang di luar dugaan itu. Sepakat banget. Peran Ustadz Adam ini seolah membuka sisi lain dari Arya Saloka yang belum pernah penonton lihat sebelumnya. Maksudku, transisinya itu benar-benar drastis dan berani banget. Dari yang biasanya memancarkan pesona romantis, tiba-tiba dia harus menanggung beban karakter yang dihantui teror supranatural. Belum lagi dia harus memendam kesedihan yang belum tuntas dan bergulat sama konflik batin yang luar biasa kelam. Kalau kita akan membedah teks sumber yang kita punya, nih, latar belakang karakter Ustadz Adam ini emang dikonstruksi dengan sangat spesifik. Tujuannya ya untuk menciptakan tragedi yang ironis. Dia bukan sekedar tokoh agama biasa yang rutin ngasih ceramah dari mimbar. Dia praktisi ruqyah kan? Betul loh. Dalam garis waktu kehidupannya, dia adalah seseorang yang selalu berdiri di garis depan pertempuran spiritual. Dia terbiasa berhadapan langsung dengan manifestasi gangguan gaib, menjadi tameng sekaligus penyembuh bagi orang-orang yang jiwanya terancam. Sebentar, jadi ibaratnya ini kayak seorang dokter bedah paling hebat sedunia, tapi tiba-tiba dia fobia melihat darah gitu, atau fobia masuk rumah sakit. Metafor yang sangat pas. Dia punya kapasitas penuh untuk menyelamatkan nyawa orang lain, tapi ketika tragedi menimpa hidupnya sendiri, semua keahliannya itu seolah nggak ada gunanya. Dia nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena istrinya meninggal ya? Iya, kematian istrinya adalah pukulan fatal yang nggak pernah dia prediksi. Tragedi itu meninggalkan luka batin yang begitu parah yang perlahan-lahan merusak hal paling fundamental dalam dirinya, yaitu imannya. Wah,
Ini udah masuk ranah krisis eksistensial sih. Pastinya. Apa yang dialami Ustadz Adam ini lebih dari sekedar fase berduka biasa. Ketika seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk jalan spiritual kehilangan orang yang paling dicintai secara tragis, pertanyaan pertama yang biasanya muncul adalah gugatan terhadap keadilan. Mengapa ini terjadi? Dan pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab itu yang akhirnya bikin dia menarik diri ya. Memilih mundur dan mengubur dalam-dalam semua aktivitas ruqyah yang dulu dia jalani. Tepat sekali. Dan krisis eksistensial itu kelihatan jelas banget loh. Bahkan hanya dari potongan adegan beberapa detik di trailer. Ada satu shot di mana tatapannya kosong banget, posturnya membungkuk seolah memikul beban kasat mata yang sangat berat. Aktingnya di situ memang kuat sekali. Nggak heran kalau penggemar langsung heboh merespons ini. Di sumber referensi kita ada banyak banget kutipan reaksi netizen yang menarik. Salah satu yang paling ikonik dan banyak disetujui orang adalah komentar yang berbunyi, penampakan Arya Saloka di universe lain. Komentar yang lucu tapi akurat banget ya. Iya kan? Menggambarkan betapa kontrasnya peran ini. Seakan-akan aktor ini ditarik paksa dari semesta drama yang hangat dan dilemparkan ke semesta paralel yang gelap, dingin, dan penuh teror. Reaksi penonton yang antusias ini menarik loh. Ada lagi nih yang merespons dengan kalimat, siap ketemu Ustadz Adam, bakalan sekeos apa ya nanti? Penggunaan kata chaos atau chaos di situ benar-benar nangkep antisipasi penonton terhadap seberapa hancur mental karakter ini nantinya. Riuhnya reaksi netizen itu juga ngebuktiin satu hal penting. Audiens kita sekarang sangat reseptif terhadap penceritaan yang berfokus pada psikologis karakter. Dan buat kamu yang sedang mendengarkan ini, konsep kehancuran ini sebenarnya sangat dekat dengan pengalaman hidup manusiawi kita secara umum. Maksudnya gampang buat kita merasa relate ya? Betul. Sangat mudah bagi siapapun untuk merasa kuat, punya prinsip yang teguh, dan memelihara iman yang tak tergoyahkan ketika hidup sedang berjalan mulus. Ibaratnya ketika laut sedang tenang. Tapi pas badai datang, semuanya berubah. Nah, ketika ombak tragedi menghantam dengan keras, seperti kehilangan orang yang menjadi pusat dunia kita, fondasi keyakinan sekuat apapun bisa seketika retak dan hancur berkeping-keping. Karakter Ustadz Adam memvalidasi kerentanan itu ya, menunjukkan kalau pemuka agama pun pada akhirnya adalah manusia biasa yang bisa patah secara emosional. Tepat. Namun tentu saja, dalam penceritaan yang kuat, dia nggak akan dibiarkan bersembunyi di zona nyamannya selamanya. Harus ada inciting incident dong, pemicu utamanya. Betul. Ada pemicu besar yang akhirnya memaksa dia keluar dari persembunyian emosionalnya. Dunia luar seolah mendobrak pintu pertahanannya lewat kemunculan sebuah kasus kerasukan yang levelnya jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia tangani. Jadi Ustadz Adam ditarik kembali ke medan pertempuran yang sedang berusaha dia hindari mati-matian. Awalnya dia menolak keras. Keraguan pada kemampuannya sendiri, ditambah sisa-sisa trauma kehilangannya, bikin dia merasa nggak lagi pantas menjadi perantara kesembuhan. Tapi kasus barunya beda kan? Sangat beda. Kekuatan narasinya justru terletak pada sifat kasus baru tersebut. Ini bukan sekedar gangguan entitas minor yang bisa diabaikan atau diserahkan ke praktisi lain. Dan yang bikin situasi makin rumit, kasus baru ini berpusat pada seorang karakter misterius bernama Fitri. Melihat deretan pemainnya, kehadiran Acha Septriasa sebagai Fitri memberikan aura misterius yang sangat kuat di tengah teror ini. Transformasi yang luar biasa juga dari pemerannya. Iya, lewat cuplikan singkat itu aja kita udah bisa lihat gestur tubuhnya, mikroekspresi di wajahnya, sampai tatapan matanya yang kosong sekaligus mengancam, seolah berteriak kalau ada sesuatu yang sangat purba dan jahat bersemayam di dalam dirinya. Membahas soal Fitri ini memunculkan satu lapisan misteri yang menjadi nyawa dari konflik utamanya. Kenapa harus kasus Fitri yang pada akhirnya mampu memaksa seorang mantan praktisi ruqyah yang udah hancur lebur untuk kembali beraksi? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa harus Fitri? Teks sumber kita menyoroti satu detil krusial yang ngubah segalanya. Entitas gelap yang mengambil alih tubuh Fitri ternyata nggak datang secara kebetulan. Ada benang merah yang sangat misterius dan bernuansa sangat personal yang menghubungkan iblis tersebut dengan masa lalu Ustadz Adam. Tunggu. Ada indikasi kuat kalau entitas ini terhubung langsung dengan tragedi kematian istri Ustadz Adam. Tepat sekali. Wah, kalau begini ceritanya, ini bukan sekadar iblis acak yang nyari wadah kosong untuk ngeganggu manusia dong. Ini adalah entitas yang punya agenda, yang sepertinya punya dendam pribadi atau setidaknya sengaja memancing Adam buat keluar. Saat dia dipaksa untuk meruqyah Fitri,
Dia sebenarnya sedang dipaksa untuk menatap langsung ke dalam jurang masa lalunya. Dia harus berhadapan dengan memori kematian istrinya yang selama ini dia hindari. Situasi yang memaksa dia milih ya, membiarkan dirinya ditelan utuh oleh kesedihan dan membiarkan orang lain mati, atau memungut kembali sisa-sisa imannya untuk melawan kegelapan itu. Persimpangan pilihan yang monumental. Mendengar penjabaran soal trauma personal yang dimanifestasikan jadi iblis itu, rasanya horor yang disajikan jadi punya bobot yang jauh lebih berat ya. Ketegangan psikologis ini jelas merembes keluar layar dan merasuki penonton. Itu yang bikin banyak orang merinding waktu nonton trailernya. Buktinya nih, kembali ke catatan reaksi audiens di sumber kita, ada kutipan yang belak-belakan menyebutkan, "Wah, Acha Septriasa di situ serem banget." Kutipan yang sederhana tapi mengena. Sangat mengena. Kutipan ini menggarisbawahi betapa efektifnya atmosfer mencekam yang berhasil dibangun hanya dari kemampuan akting. Bayangin aja, tanpa perlu membedah keseluruhan jalan cerita, penonton udah bisa ngerasain kengerian yang mencekik cuma dari durasi beberapa menit itu. Karena teror yang membekas di benak kita itu nggak selalu datang dari efek CGI yang berlebihan. Betul, kadang tatapan mata yang tepat dari aktor brilian udah lebih dari cukup buat bikin bulu kuduk berdiri tegak. Makanya aku ingatin lagi, kehadiran Acha Septriasa sebagai Fitri memberikan aura misterius yang sangat kuat di tengah teror ini. Care visual yang repetitif. Berarti iblisnya punya makna simbolis dong ya? Sangat simbolis. Ketika penonton menatap karakter Fitri di layar, alam bawah sadar mereka nggak cuma ngerespon sosok wanita yang sedang kerasukan. Mereka sedang melihat proyeksi fisik dari trauma yang belum sembuh. Iblisnya menjadi simbol dari penyesalan. Makanya terornya terasa sangat intim dan personal ya. Dan terasa sangat dekat dengan realita ketakutan manusia pada umumnya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua intrik, trauma, dan adegan menyeramkan yang udah kita bahas barusan, pesan fundamental apa yang sebenarnya pengen ditinggalkan oleh cerita ini? Kalau kita menggali esensi di balik perpaduan teks dan visualnya, cerita ini berdiri sebagai sebuah metafora besar tentang peperangan abadi manusia melawan iblis. Namun, iblis di sini beroperasi di dua alam yang berbeda. Alam eksternal dan internal. Betul. Di satu sisi, ada iblis eksternal, yaitu kekuatan gelap supranatural yang merasuki Fitri dan mengancam nyawa secara harfiah. Tapi di sisi lain, yang daya rusaknya mungkin jauh lebih permanen, adalah iblis internal di dalam batin manusia itu sendiri. Berwujud keraguan yang melumpuhkan gitu ya? Iya, keraguan, rasa duka yang terus-menerus menggerogoti, keputusasaan dan ilusi bahwa harapan itu sudah mati. Pertarungan Ustadz Adam menaklukkan iblis internalnya ini memakan energi yang sama besarnya, jika tidak lebih besar dari upayanya mengusir iblis eksternal. Logikanya masuk akal sih. Dia nggak bakal punya otoritas spiritual untuk ngusir entitas di tubuh Fitri kalau dia nggak ngeberesin kekacauan di dalam jiwanya sendiri dulu. Betul, harus ada penyembuhan dari dalam dulu. Penjelasan yang luar biasa. Dan obrolan kita ini mengantarkan saya pada satu pesan inti dari sumber referensi kita. Sebuah catatan yang pengen saya bacakan perlahan, supaya kamu yang lagi dengerin ini bisa benar-benar meresati maknanya. Silakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bahkan orang yang terlihat paling kuat sekalipun bisa mengalami masa rapuh dalam hidupnya. Kesedihan, kehilangan, dan keraguan bisa datang kapan saja, namun justru dari ujian itulah seseorang menemukan kembali kekuatan imannya. Sebuah kalimat hikmah yang sangat indah dan bisa menjadi pelita bagi siapapun yang mungkin sedang melewati lorong gelap dalam hidupnya. Pesan ini menegaskan bahwa kerentanan, air mata, dan rasa hancur bukanlah stempel kelemahan yang permanen. Melainkan bagian dari proses transisi manusiawi? Iya, dalam banyak kasus, manusia memang harus melewati fase hancur lebur terlebih dahulu agar komponen-komponen dirinya bisa dirakit ulang menjadi versi baru yang memiliki fondasi mental dan spiritual yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Wah, membawakan narasi yang punya beban filosofis seberat ini jelas bukan tugas yang mudah buat para aktornya, makanya kita patut memberikan ruang apresiasi yang besar buat mereka. Mengeksekusi konflik batin ganda itu sangat menantang loh. Pasti, harus memperlihatkan kepanikan menghadapi anomali gaib, sekaligus memancarkan kelelahan mental dari manusia yang trauma. Ini benar-benar arena pembuktian akting yang sesungguhnya. Dan seperti yang udah kita bahas tadi, peran Ustadz Adam ini seolah membuka sisi lain dari Arya Sangokha yang belum pernah penonton lihat sebelumnya. Dia benar-benar mempertaruhkan kapasitasnya sebagai aktor watak di sini. Dan dinamika ini jadi sempurna karena lawan mainnya juga ngasih performa yang seimbang.
Lewat interpretasi mereka berdua, karakter-karakter ini nggak terjebak jadi stereotip film horor dua dimensi, melainkan bernafas layaknya manusia nyata yang rasa sakit dan ketakutannya bisa kita raba. Sinergi antara dua aktor inilah yang mengunci antisipasi publik. Mereka nggak cuma main kejar-kejaran sama hantu, mereka lagi ngelakuin tarian psikologis yang rumit. Audiens diundang bukan semata-mata untuk memejamkan mata karena kaget, tapi juga untuk berempati. Harapan lagi ya? Persis. Ketika horor religi dieksekusi dengan level penceritaan setinggi ini, efek yang tersisa ketika layar bioskop mati bukan sekedar detak jantung yang berdebar, melainkan perenungan panjang tentang spiritualitas kita sendiri. Gak kerasa kita udah membedah hampir setiap sudut gelap dari cuplikan yang fenomenal ini. Sebagai rangkuman dari sesi eksplorasi kita hari ini, remake Munafik ini tampaknya memang layak mendapatkan ekspektasi tinggi yang disematkan padanya. Narasi yang ditawarkan berhasil merajut kisah spiritual dan elemen teror secara seimbang. Ya, puing-puing psikologis manusia akibat trauma dan elemen teror supranatural itu jadi satu jalinan cerita emosional. Ini sepertinya bahkan jadi paket komplit yang siap menguras adrenalin sekaligus air mata siapapun yang menontonnya. Dengan semua cetak biru yang ada, mereka jelas punya potensi besar untuk menghasilkan karya horor yang membekas kuat di ingatan. Nah, ngomong-ngomong soal dukungan terhadap karya, di catatan sumber kita hari ini, tim yang nyusun ulasan hebat ini sempat nitipin pesan khusus loh buat kamu yang mendengarkan. Jika kamu penasaran apakah Ustadz Adam mampu mengalahkan kekuatan gelap itu, jangan lupa terus dukung karya Arya Saloka. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka kisah inspiratif seperti ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe di channel Motivation David. Pastikan kamu membunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan asupan insight menarik lainnya. Dan sebagai penutup, sebelum sesi obrolan mendalam ini benar-benar berakhir dan Anda kembali ke rutinitas, mari kita bawa konsep horor ini ke ranah personal yang lebih dekat. Silahkan, berikan kita sesuatu untuk direnungkan. Kita telah membedah panjang lebar bagaimana entitas gelap dalam cerita ini terhubung dan memakan trauma masa lalu Ustadz Adam. Sekarang, bayangan sebuah skenario hipotesis dalam kehidupan Anda sendiri. Jika trauma dan penyesalan terdalam di masa lalu Anda tiba-tiba bermanifestasi menjadi entitas fisik di depan mata Anda, apakah Anda memiliki keberanian untuk meruqyah masa lalu Anda sendiri atau justru membiarkannya mengambil alih kendali? Wah, pertanyaan yang bikin merinding sekaligus memaksa kita buat ngaca ya. Sebuah pemikiran provokatif yang sangat brilian untuk mengakhiri sesi kita kali ini. Buat kamu yang lagi dengerin, coba deh renungkan pertanyaan itu sejenak. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktumu untuk nemenin diskusi yang intens ini. Ikut menyelami warung gelap pikiran manusia bersama kami. Sampai jumpa di obrolan mendalam kita berikutnya. Tetaplah penasaran, temukan keberanian untuk berdamai dengan masa lalumu, dan semoga hari-harimu menyenangkan.